Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Pak Frandi Argadinata selaku dosen pengampu. Di sini kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami saya Nadia Arvina Saputri sebagai moderator dan yang beranggotakan kepada Nur Halimatul Evita, Siti Hajar Prameswari, Sevi Ayu Dinda Patricia, Nadia Khairin, Novia Dwi, dan Albert Teddy. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk pemateri saya persilahkan. Prosedur tata cara rehabilitas. Dalam pasal 205 UUK ditentukan bahwa debitur, pailit, atau para ahli warisnya berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepailitan yang bersangkutan. Permohonan rehabilitasi akan diterima apabila pemohon dapat melampirkan bukti yang menyatakan bahwa para kreditur yang diakui sudah pembayaran piutang seluruhnya. Permohonan tersebut harus dilakukan dalam berita negara dan surat kabar yang ditunjuk oleh hakim dalam waktu 2 bulan setelah dilakukan pengiklanan dalam berita negara. Setiap kreditur yang diakui boleh mengajukan perlawanan terhadap permohonan itu kepada panitera dengan menyampaikan surat keberatan dengan disertai alasan-alasannya. Setelah berakhirnya waktu 2 bulan, pengadilan harus mengabulkan permohonan tersebut. Sekalipun tidak ada perelawan, tahapan putusan pengadilan ini tidak boleh diajukan kasasi. Pembatalan dan pencabutan putusan kepailitan. Permohonan pernyataan pailit merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan utang debitor kepada kreditor. Permohonan pernyataan pailit merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan utang debitur kepada kreditur karena perjanjian utang piutang yang dilakukan antara debitur dengan kreditur. Untuk itu, cara penyelesaian suatu hubungan utang piutang yang diikat dengan sertifikat hak tanggungan dan akta pemberian hak tanggungan telah diatur dalam UU HT, yaitu dengan pelelangan objek hak tanggungan. Putusan pengadilan haruslah membuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan dan mencantumkan pasal-pasal perundang-undangan tertentu yang bersangkutan dengan perkara yang diputus atau berdasarkan hukum yang tidak tertulis atau jurisprudensi atau doktrin hukum. Pada perkara kepailitan ini, debitor pailit telah menjaminkan utangnya dengan objek HT atau hak tanggungan, sehingga secara otomatis dalam hal ini merubah kedudukan hukum kreditor menjadi kreditor separatis. Pada perkara kepailitan ini, debitur pelit telah menjaminkan utangnya pada objek HT atau hak tanggungan, sehingga secara otomatis dalam hal ini merubah kedudukan hukum kreditor menjadi kreditor separatis. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit. Kreditor separatis pun dapat melakukan eksekusi lelang secara langsung seolah tidak terjadi kepailitan. Penyelesaian piutang antara debitor dan kreditor yang dijamin dengan hak tanggungan telah diatur dalam UU HT yang pasal 6 sampai pasal 20 UU HT. 2. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan dan oleh dilandasi pada etikat tidak baik. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitur atau kreditur ke pengadilan niaga haruslah berlandaskan etikat baik. UU KPKPU telah mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan atas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan penataan dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur. Tujuan utama dikeluarkannya UU KPKPU adalah untuk menghindari adanya kreditur yang ingin mendapatkan hak istimewa dengan menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau kreditur lainnya, dan menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitur sendiri serta membagikan harta debitur secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing kreditur.
Sebab-sebab berakhirnya kepalitan. Terdapat beberapa hal yang melatar belakangi berakhirnya kepalitan. 1. Akur atau perdamaian. Perdamaian dalam kepalitan adalah perjanjian antara debitur pailit dengan para kreditor di mana menawarkan pembayaran sebagian dari utangnya dengan syarat bahwa setelah melakukan pembayaran tersebut ia dibebaskan dari sisa utangnya sehingga ia tidak mempunyai utang lagi. 2. Insolvensi atau pemberesan harta pailit. Dimaksud dengan insolvensi adalah keadaan tidak mampu membayar. Insolvensi terjadi bila mana dalam suatu kepalitan tidak ditawarkan akur atau perdamaian atau akur dibacakan karena tidak terpenuhi sebagaimana yang telah disetujui. Sebab berakhirnya kepalitan yang selanjutnya adalah rehabilitasi. Dalam pasal 215 kepalitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ditentukan bahwa debitur pailit atau para ahli waris berhak untuk mengajukan permohonan rehabilitasi kepada pengadilan yang semula memeriksa kepalitan yang bersangkutan. Selanjutnya, putusan pailit dibatalkan oleh tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 196 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, bahwa terhadap putusan pengadilan, kurator atau setiap kreditur dapat mengajukan permohonan kasasi. Kasasi diselenggarakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur sebelumnya pada pasal 11 hingga 13 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Dan yang terakhir, pencabutan atas anjuran hakim pengawas. Hakim pengawas bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hakim pengawas melakukan tugasnya bersama-sama dengan kurator untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Dalam hal pencabutan pailit atas anjuran hakim pengawas, hal tersebut tersirat pada pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.